Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan pengolahan citra digital pada pertemuan ke-9 dengan topik atau materi morfologi. Pertama-tama saya akan menjelaskan definisi dari morfologi, di mana morfologi adalah teknik pengolahan citra berdasarkan bentuk segmen citra, di mana segmen citra itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya terkait dengan topik segmentasi citra digital. Tujuan dari morfologi adalah untuk memperbaiki hasil dari segmentasi tersebut. Teknik morfologi biasanya yang kita gunakan menggunakan citra biner atau citra yang nilainya hanya 0 dan 1 saja. Namun ada di beberapa kasus juga bisa menerapkan citra grayscale. Tapi di penjelasan saya kali ini kita gunakan morfologi, teknik morfologi hanya diterapkan pada citra digital saja. Berikut contohnya, ini ada citra hasil segmentasi dari citra sidik jari, di mana ada titik-titik kecil yang kita bisa anggap ini sebagai noise dari hasil segmentasi. Harapannya kita dapat mendapatkan hasil segmentasi yang lebih bersih seperti ini dengan tidak ada noise dan objek dari sidik jari yang lebih baik seperti ini. Nah, ini adalah proses dari morfologi yang sebelumnya di sini adalah citra hasil segmentasi. Terus kita lakukan pemrosesan dengan menggunakan morfologi dengan menghasilkan output yang lebih baik. Berikut ini contoh lainnya dari proses morfologi. Mungkin ini sudah familiar dengan kalian semua yang pernah kita coba terapkan di perkuliahan pertemuan atau praktikum di pertemuan ketiga, modul praktikum pada pertemuan ketiga. Di sini kita pernah lakukan proses thresholding atau kita melakukan proses segmentasi mendapatkan objek apel yang berwarna merah dengan menganggap apel yang berwarna hijau bukan objek yang akan kita analisis lebih lanjut. Nah, kita di sini lakukan proses thresholding, proses segmentasi yang paling dasar yaitu dengan menggunakan thresholding. Nah, menghasilkan citra hasil segmentasi atau citra hasil thresholding seperti ini dengan hasil citra biner atau citra yang memiliki nilai hitam atau putih saja. Nah, tapi di sini terlihat ada titik-titik putih di luar apel berwarna merah ini yang kita anggap sebagai noise. Nah, dimana kalau dalam pemrosesan citra objek yang bernilai 1 atau objek yang berwarna putih ini adalah objek yang akan kita lakukan analisis lebih lanjut lagi. Nah, kita mengharapkan yang akan kita proses lebih lanjut hanya objek citra apel yang berwarna merah ini. Nah, ini citra hasil atau output yang kita harapkan sebenarnya. Nah, dengan menggunakan operasi morfologi, kita bisa menghasilkan citra hasil segmentasi yang kita harapkan. Berikut pemrosesan citra secara morfologis. Perbedaan antara pemrosesan citra secara morfologis dengan pemrosesan citra biasa yaitu yang dulu kita memandang sebuah citra sebagai proses fungsi identitas terhadap posisi. Saya garis bawahi di sini. Jadi sebelum kita membahas morfologi, kita sudah mempelajari point processing dan mass processing atau konvolusi yang kita memproses citra input dengan suatu fungsi dan menghasilkan output yang kita harapkan nantinya. Nah, biasanya fungsi-fungsi ini adalah fungsi-fungsi matematis yang kita terapkan di sini. Fungsi-fungsi matematis yang kita terapkan di sini. Namun kalau di morfologi, kita menganggap atau dengan pendekatan morfologi kita menganggap semua citra sebagai himpunan. Nah, ini perbedaan pandangan dari aspek morfologis dengan aspek yang kita sudah bahas di point processing dan mass processing sebelum perkuliahan morfologi ini. Operasi morfologi
Secara umum pemrosesan citra secara morfologi dilakukan dengan mempassing sebuah structuring elemen terhadap sebuah citra dengan cara hampir sama dengan konvolusi. Yang tadi saya sebut sebelumnya dengan menerapkan konvolusi. Jadi proses sama seperti filtering atau konvolusi dengan menerapkan mask atau filter. Kalau di morfologi kita menyebutnya sebagai structuring element. Oke, kalau di konvolusi kita menyebutnya filter atau masknya, tetapi di morfologi kita menyebutnya adalah structuring element. Proses yang dilakukan sama seperti konvolusi. Jadi bergerak terus dari pixel 1 ke pixel lainnya secara lokal. Tadi saya sudah menjelaskan terkait structuring element. Sini saya akan mendetailkan terkait dengan structuring element. Jadi untuk ukuran dan bentuk structuring element di sini bebas seperti mask atau filter. Jadi ukurannya bisa 3x3, 5x5, 7x7. Nah biasanya ukurannya ganjil. Structuring element juga memiliki titik poros atau disebut juga titik origin, titik asal, atau titik acuan. Nah, titik poros di sini yang berwarna merah di sini. Jadi ini sebagai titik acuan dalam operasi morfologi atau pivotnya. Terdapat dua operasi dasar dalam morfologi, yaitu erosi dan dilasi. Di mana proses erosi adalah proses penghapusan titik-titik objek yang kita anggap di sini bernilai 1 menjadi bagian dari latar atau bernilai 0 berdasarkan structuring elemen yang digunakan. Untuk dilasi, proses penggabungan titik-titik latar atau yang di sini kita anggap bernilai 0 menjadi bagian dari objek yang bernilai 1 berdasarkan structuring elemen yang digunakan. Jadi terlihat di sini erosi adalah penghapusan, artinya erosi berarti operasi yang dilakukan adalah hasilnya objeknya bisa lebih tipis. Jadi penipisan di sini. Untuk dilasi adalah proses penggabungan, artinya di sini proses atau output dari objek yang dihasilkan, objeknya bisa lebih tebal. Jadi di sini saya ulang lagi, erosi penghapusan titik-titik objek yang bernilai 1 menjadi nilai 0, akan menjadi lebih tipis dari objeknya. Sedangkan dilasi, objeknya akan menjadi lebih tebal karena titik-titik dengan latar 0 akan dijadikan sebagai objek dengan bernilai 1 berdasarkan structuring elemen ya yang digunakan di sini. Operasi dasar morfologi yang pertama saya akan jelaskan adalah erosi. Erosi A oleh B terdiri dari semua titik atau himpunan W. W itu adalah koordinat X, Y untuk BW berada dalam A atau BW merupakan subset atau himpunan bagian dari A. Sebagaimana melakukannya atau proses melakukan erosi, jadi pindahkan atau lakukan konvolusi B ke atas A. Jadi B itu kita anggap sebagai structuring elemennya, di mana A adalah citranya. Dan temukan semua yang fit atau cocok dan beri nilai 1 pada yang fit pada posisi yang sesuai dengan titik 0,0 atau titik acuan dari B. Nah, di sini fit adalah seluruh pixel structuring element menutupi pixel citra. Jadi artinya structuring element fitting terhadap lokal citra dari A. Nanti untuk lebih pahamnya kita bisa lihat contoh berikut ini. Berikut ada contoh erosi. Di sini adalah citra awal. Di sini adalah structuring elemennya. Jadi kita sepakati bahwa yang warna biru muda ini adalah backgroundnya. Jadi kita beri yang kita sepakati di sini value-nya atau intensitasnya 0. Dan yang warna biru tuanya nilainya 1. Kenapa nilainya 0 dan 1 saja? Karena proses morfologi yang diterapkan di sini adalah inputnya adalah citra hasil segmentasi atau citra yang sudah nilainya hitam, 0, atau putih saja. Ini structuring elemennya juga berarti
nilainya adalah 1 dan 0 di sini. Kita proses, prosesnya sama seperti konvolusi, jadi setiap pixel satu ke pixel lainnya terus berjalan dari pixel 0,0 sampai pixel n, m di sini. Mulai dari sini. Nah, kita cari titik acuannya adalah titik acuan di sini yang di tengah. Ini titik acuan. Kita lihat dari structuring elemen yang fit terhadap lokal citra. Ini tidak fit karena citra acuannya semuanya 0, tapi di sini 1. Belum, nggak fit, nggak. Terus, jadi baris pertama di sini nilainya 0 semua. Baris kedua, ini juga tidak fit karena tidak sama atau tidak cocok dengan structuring elemennya. Terus, nah, pas di sini kita lihat pas pergerakan di sini dia fit terhadap structuring elemen dengan citra inputnya. Maka di sini akan diberi nilai 1. Ini juga fit, diberi nilai 1. Ini enggak fit karena tidak cocok di sini. Di sini fit lagi, nilai 1. Fit. Di sini juga fit. Oke, ini hasil citra output dari proses erosi yang dilakukan. Jadi terlihat di sini citra awalnya objeknya lebih tebal, objek di sini lebih tebal, dan objek output dari hasil erosi lebih tipis. Nah, ini contohnya dari huruf A di sini. Citra asal kita lakukan erosi dengan ukuran structuring elemennya 3x3, lebih tipis dari citra awal. Dan kita lakukan di sini erosi dengan ukuran structuring elemennya 5x5, lebih tipis lagi daripada erosi dengan ukuran 3x3. Ini contoh lainnya dari erosi. Tujuan erosi di sini adalah memisahkan objek yang menyatu salah satunya. Jadi ini kita bisa lihat atau kita bisa anggap dua buah objek karena berdempetan atau terlalu dekat, jadi dianggap sebagai satu objek di sini karena menyatu. Nah, dengan menggunakan erosi kita bisa memisahkan dua buah objek tersebut. Dapat juga digunakan untuk membersihkan noise pada bagian tepian gambar. Nah, di sini bisa kita anggap sebagai noise. Dan dilakukan proses morfologi erosi. Di sini noise-nya akan menghilang. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa erosi dapat mengubah bentuk objek. Selanjutnya saya akan jelaskan operasi dasar morfologi yang kedua, yaitu dilasi. Untuk setiap titik X anggota B, A akan ditranslasikan terhadap koordinat tersebut. Selanjutnya dilakukan proses union terhadap seluruh translasi yang dihasilkan. Nah, biar lebih paham